Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Susanto, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Bimbingan Ilmu Seling. Di sini saya akan berikan sebuah layanan dasar yang berupa pemberian materi yang isi materi itu kiat sukses belajar di sekolah baru. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing sebelum melakukan pemberian materi, agar kita selalu terhindar dari wabah COVID-19 pada masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Patuhi selalu protokol kesehatan yang ada sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu kiat sukses belajar di sekolah baru. Tujuan belajar di SMA. Bagaimana sebaiknya peserta didik di SMA belajar? Penelitian ini sangat sederhana dan tidak asing di telinga setiap peserta didik tentang bagaimana cara melakukan pembelajaran di SMA. Sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah lebih ditunjukkan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bisa menjadi manusia dewasa yang mampu mandiri di masyarakat. Struktur kurikulum di SMA. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dan kurikulum. Distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau 1 tahun. Beban belajar. Untuk mata pelajaran beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum merupakan gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenai posisi struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum SMA. Kelompok mata pelajaran wajib, kelompok A dan pelajaran yang memberikan orientasi ke kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan efektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek efektif dan psikomotorik. Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3 aspek, yaitu peminatan matematika, ilmu alam, peminatan ilmu sosial, ilmu bahasa dan budaya. Mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu pelajaran dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminat lainnya. Kelompok mata pelajaran peminatan. Kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenalkan peserta didik melakukan pemilihan dalam bentuk kelompok perminatan dan pilihan mata pelajaran antar kelompok peminatan. Memilih perminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaannya belajar. Kenali karakter masing-masing kelompok peminat jurusan. Kenali minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Jangan ikut-ikutan teman. Jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas suatu jurusan tertentu. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan pelajar yang positif. Menyayangi pelajaran teori atau praktek, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang di program sekolah, mempunyai jadwal belajar yang teratur, mempunyai disiplin dari dalam belajar bukan karena orang lain, masuk kelas tepat pada waktunya, memperhatikan penjelasan dari guru, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap, senang menunjukkan pernyataan apabila tidak memahaminya, ulet dan tekun melaksanakan pelajaran praktik, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam masalah belajar. Tips meraih sukses belajar di SMA. Yang pertama itu iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat penting. Untuk mencapai jalan suksesan, seorang belajar harus memiliki iman yang kuat, berusaha dan ikhlas dalam menjalani hidup tuntunan petunjuk atas Tuhan atau agama yang dimiliki masing-masing. Berbakti pada orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, orang yang sangat peduli terhadap diri kita, orang yang membiayai kita, orang yang mendambakan kita sukses di sekolah maupun di dunia kerja. Menghormati guru. Guru adalah gudang ilmu, inspirasi sukses yang miliki seni mengajar. Tentu tidaklah seni mengajar semua guru sesuai dengan keinginan belajar. Walau demikian, boleh jadi akan bawa kebaikan
buat pelajar tersebut, sehingga menghormati guru dapat dilakukan dengan cara memahami, menghormati, mengerti, dan cara-cara mengajarnya. Berintegritas merupakan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesuatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaannya, seperti sifat-sifat jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif, menyenangkan, berpikir positif, dan sebagainya. Taat pada tata tertib, sikap belajar terhadap tata tertib sekolah hendaknya menghormati dan mematuhinya agar bermartabat, sebab tata tertib merupakan rambu-rambu kehidupan bersama yang menjamin terwujudnya suasana kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kekompakan, kerukunan, kekuatan kepribadian di suatu sekolah. Memiliki kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana seorang siswa dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, melakukan yang menjadi tanggung jawab sebagai pelajar, atau sikap yang benar terhadap penilaian suatu itu baik ataupun buruk. Penyesuaian visi, target, jadwal pencapaian. Susunlah gambaran yang ingin Anda raih dalam masa depan. Buatlah sesulit mungkin, namun percaya pada Anda bisa mencapainya. Temukan kegembiraan dalam melangkah. Perhatikan anak-anak kecil belajar, mereka menunjukkan kegembiraan saat serangkat sekolah. Hormati kakak kelas. Sebagai pelajar tingkatan kelas di atasnya pasti akan dijumpai kakak kelas yang lebih merasa pengalaman di sekolah tersebut. Mengumpulkan tiap tugas. Pelajar yang mengerti akan tugas diwajibkan sebagaimana siswa adalah belajar yang semestinya, mengerjakan apa yang tugas diberikan guru walaupun tidak sempurna, tetapi tetap berusaha mengumpulkan tugas tersebut tepat pada waktunya, bukan karena tidak mengerjakan kemudian tidak mengumpulkan tugas, bahkan walau terlambat tugas tetap diselesaikan dan dikumpulkan. Sekian materi dari saya. Ingat selalu jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan tetap dijaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.